akan saya lawan. Ternyata Jokowi bukan figur penakut, dia figur pemberani. Walaupun Pak Jokowi tidak melapor pun, ya sebenarnya aparat hukum udah harus turun tangan. Karena deliknya ini kan delik umum, bukan delik aduan. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani, karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Jadi negara dalam hal ini, ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu. Tegas. Nggak usah cengengesan, dapat menunjukkan ijazah aslinya. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi itu. Ingat sekali lagi akan saya lawan. Jadi Jokowi yang sudah merusak kehidupan bernegara dan berpemerintahan selama 10 tahun akan berani tampil gagah membawa ijazah asli yang katanya disimpan rapih di rumahnya. Jalannya. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA bahwa mereka sebetulnya mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang ingin mendompleng popularitas dan ingin mencari sensasi belaka. Amin Rais dan Roy Suryo. Bawa ijazah S1 Fakultas Sultan UGM yang asli yang dimilikinya ke forum pengadilan. Dan saya minta kepada polisi sebagai pengayom dan menjaga ketertiban umum dan sebagai penegak hukum, ada aduan dan tidak ada aduan harus memproses perkara ini. Apalagi beliau ini mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-kontra, bahkan retak. Bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil lah. Persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda, ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini, ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin. Ya, permisi. Amin Rais dan Roy Suryo yang tidak menemani TPUA mendatangi Jokowi di kota Solo. Mungkin saja mereka sudah berhitung bahwa mereka bukan akan beroleh kemenangan, tetapi mereka akan beroleh fakta bahwa ternyata pemenang hari ini adalah Jokowi yang mempermalukan mereka semua. Ketika tim FPUA, Front Pembela Ulama dan Aktivis, berkunjung ke rumah Jokowi, maka masalah ijazah Jokowi, yakni S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, sama sekali tidak tuntas. Akan tetapi, ternyata Jokowi bukan figur penakut, walaupun dia memang penakut, ya. Dia figur pemberani. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani, karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum, dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri, kalau memang ada. Buka jalannya. Itu menurut saya udah melanggar HAM, hak asasi, karena itu kan privasi. Beliau kan harus kita hormati juga. Beliau kan warga negara, sama di mata hukum. Nah, mereka juga kan
ya melakukan itu ke pribadinya Pak Jokowi, menurut saya ini harus diproses hukum. Jadi peristiwa ini walaupun Pak Jokowi tidak melapor pun, ya sebenarnya aparat hukum udah harus turun tangan. Karena deliknya ini kan delik umum, bukan delik aduan. Jadi negara dalam hal ini, ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu tegas. Karena di sini kan udah ada satu masuk pekarang orang juga harus minta izin, ya kan pasal 551, kemudian mengganggu privasi kenyamanan orang juga. Nah, mulai hari ini jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh, tanpa melucu, nggak usah cengengesan, dapat menunjukkan ijazah aslinya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti bila kontroversi ijazah palsu Jokowi sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan. Yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota. Ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Jadi inilah saya kira omongan Jokowi yang memang itu bisa menjadikan penyelesaian ya, yang tuntas, yang cesplang. Jadi Jokowi yang sudah merusak kehidupan bernegara dan berpemerintahan selama 10 tahun akan berani tampil gagah membawa ijazah asli yang katanya disimpan rapih di rumahnya. Saya nggak pernah percaya, ya, kecuali setelah dibuktikan. Ya. Bahwa ijazah S1 Fakultas Sultan UGM yang asli, yang dimilikinya ke forum pengadilan. Kalau saya boleh berpendapat, maka apa yang terjadi hari ini, di mana tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang ngotot untuk datang ke kediaman Jokowi, sebetulnya mereka membawa beban yang sangat berat. Paling tidak, kita menemukan fakta bahwa mereka sebetulnya mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang ingin mendompleng popularitas dan ingin mencari sensasi belaka. Mereka-mereka itu adalah Amin Rais dan Roy Suryo. Apa yang terjadi di Yogyakarta, betapa garang dan luar biasanya Amin Rais berorasi dan Roy Suryo berorasi. Keduanya seperti provokator yang ingin memanaskan situasi yang ada. Mereka bukan mencari kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi, tetapi mereka sebetulnya ingin memperkeruh dan beroleh keuntungan dari kisruhnya persoalan di seputar Jokowi. Namun kali ini teman-teman, catatan saya ingin tegaskan bahwa pengkhianatan terjadi pada diri TPUA, bahwa orang-orang seperti Amin Rais dan Roy Suryo itu adalah ibarat pahlawan kesiangan. Mereka punya motivasi yang lain, dan itu ditunjukkan
ketika mereka tidak menunjukkan batang hidungnya, tidak berani menunjukkan batang hidungnya di kota Solo untuk datang ke rumah Jokowi. Mas Jokowi, berhentilah berpikir ruwet bundet. Belum tapi sudah tapi belum, asli tapi palsu, palsu tapi asli. Logika apa-apaan ini Mas Jokowi? Pasti datang hari H buat Anda, Mas Jokowi. Tidak ada di dunia yang fana ini kebohongan, keculasan, dan kezaliman yang tidak terkuak memalukan. Dua hal ya. Dua hal. Ya, di sini Pak, di sini. Nah, ini ya saya minta kepada para pendemo itu, Anda indikasinya udah melanggar HAM seseorang, dan saya minta kepada dalam ini polisi sebagai polisi sebagai pengaman, pengayom dan menjaga ketertiban umum, dan sebagai penegak hukum harus walaupun ada aduan dan tidak ada aduan harus memproses perkara ini, apalagi beliau ini mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-pronta, bahkan retak persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda, ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini, ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin. Ya, permisi. Buka jalannya. Ya. Lah apalagi UGM mengatakan begitu? Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bintolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari setahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah. Kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah. Jangan sampai di podium aja gahar gitu kan. Tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Kalau saya yakin memang ijazahnya itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Sampai detik ini mantan presiden itu di pengadilan tidak bisa membuktikan ijazah aslinya di pengadilan. Apa yang terjadi di kediaman Jokowi pun sangat luar biasa. Jokowi menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang sangat ramah, bahkan memberikan fasilitas makan minum untuk mereka yang datang. Mereka semua sungguh diperlakukan sebagai orang-orang yang ingin bersilaturahmi dengan Jokowi. Namun kemenangan telah dirasakan dan dialami oleh Jokowi, dan kekalahan telak justru mereka alami
yaitu aktivis yang sengaja ingin membuat persoalan ijazah Jokowi itu semakin keruh dan semakin runyam. Apa yang terjadi hari ini memberikan fakta yang menarik. Kasian salah memilih teman, padahal teman-teman itu semua berkhianat. Mereka adalah Amin Rais dan Roy Suryo yang tidak menemani TPUA mendatangi Jokowi di kota Solo. Mungkin saja mereka sudah berhitung bahwa mereka bukan akan beroleh kemenangan, tetapi mereka akan beroleh fakta bahwa ternyata pemenang hari ini adalah Jokowi yang mempermalukan mereka semua. Jadi UGM jelas sudah tidak tulus. Yang bilang Pak Soen Effendi sendiri. Ini sahabat karib saya, mantan juga ketua MBA sama 5 tahun. Ya. Mahasiswa amanat ya. Nah, jadi yang diperlukan itu sesungguhnya kesungguhan, ketulusan dari Bu Rektor. Ya. Saya kenal baik dengan bapaknya Bu Rektor ini. Ya. Jadi beliau seorang ulama. Jadi bapaknya Bu Eva loh. Ya, bapaknya Bu Eva, ya, bapaknya Bu Eva itu ulama, ya. Jadi, tapi dia kan melipir namanya ke pinggir malah diserahkan ke Aris Sujito, urusan kemahasiswaan. Ya. Jadi orang sebesar Rismon atau Roy Suryo atau yang lain lah ya, dihadapi dengan Sito yang urusannya keril-keril mahasiswa kita ini. Walaupun ini sudah jadi, ini memang sudah, karena itu besok digeruduk ke Solo. Saya ini agak tegas ini, Jokowi please terima rombongan itu, kemudian Anda harus jujur. Kalau nggak ada ijazahnya, ya sudah bilang saya nggak ada, sudah hilang, kebakaran, kebanjiran, dicolong jin dan lain-lain, ya sudah selesai gitu, case close. Kemudian nanti bagaimana nasib Anda tergantung kepada keadilan. Ya jangan digantung kasihan ya. Usah sampai digantung. Tetapi ada risiko konsekuensi seorang berbuat kejahatan. Ya, karena KUHP pun mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu dihukum selama-lamanya 6 tahun. Bila tidak diterima Pak Amin, bila tidak diterima oleh Pak Jokowi, mungkin ya, ini malah akan menimbul gempa-gempa kecil ya. Banyak saya mendengar dari mana-mana itu kalau perlu people power Kalau people power itu bangsa ini pecah, kemudian ambil alih teman-teman TNI. Ya, kemudian nanti dipimpin oleh rezim militer, jangan begitu. Junta ya. Ya. Jadi dari berbagai gerakan dan kegiatan yang gue pantau dari mereka, ini gerakannya kecil lah, tidak mewakili 297 juta penduduk Indonesia. Hanya itu aja, paling berapa puluh, gue bisa kebaca kalau oleh intelijen gitu. Kenapa intelijen ini terkesan seperti macan ompong di eranya Pak Prabowo? Tangkap dong itu, amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya, gitu loh, untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Ya, gitu aja lah ya. Kalau kebanyakan nanti saya sedikit lagi. Ya. Ini Pak Amin ini kan resisten sekali UGM nih. Bahkan bilang ijazahnya hilang, pembatasan jumlah tamu, sekarang udah nggak bisa masuk. Jadi resisten banget gitu loh. Sebelumnya rektornya bolak-balik yakin itu asli. Tadi kan panjenengan bilang ini nggak usah omong-omong, tunjukin aja barangnya. Lalu kita periksa sama-sama. Ini kita membacanya bagaimana nih? Kok perlakuan UGM sampai segitunya itu sesuai, ada apa gitu? Apakah dia mengorbankan integritas marwah? Ya. Jadi untuk seorang Joko Widodo? Jadi istilah teknisnya orang-orang pinter di Jokowi ini yang menjual diri karena mungkin segebong ini dan itu atau janji-janji ini dan itu dinamakan intellectual prostitute. Jadi
pelacur intelektual. Jadi ini orang-orang ini memang sontoloyo betul, menjual dirinya untuk ya bukan sesuap nasi. Kalau segenggam Kalau sesuap nasi bisa kita berikan. jadi misalnya inilah Pak Kamijo, siapa Kamijo? Ini adalah pemimpin saya. Wah, galak sekali dia tuh. Padahal umurnya sama, ya. Jadi belinya kapan itu? Ini kan sesuatu yang sudah telak sekali ya. Jadi harus dianulah. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang memberi berpikiran jelek kepada Pak Jokowi. Ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gitu, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu loh.